Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini, NIM E2010670. Kali ini saya akan meresum pertemuan ke-12 Hukum Administrasi Negara. Kami diminta untuk meresum buku yang telah dibuat rekan saya. Di sini saya resum buku yang telah dibuat oleh rekan saya yang bernama Siti Syabanti dengan judul buku Hukum Administrasi Negara dengan penulis Dr. Weriawan Tejandra SHM. Sumber Hukum Administrasi Negara Material dan Formil. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam sistem negara hukum mengharuskan adanya landasan hukum yang memadai untuk memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum. Prajudi Atmosudirjo mengklasifikasikan hukum administrasi negara menjadi hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara otonom. Hukum administrasi negara heteronom adalah norma hukum administrasi negara yang mengatur penggunaan wewenang badan atau pejabat tata usaha negara. Hukum administrasi negara otonom adalah norma hukum administrasi negara yang diciptakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Formelle Gesetze atau undang-undang atau formal yang biasanya sudah dapat dilekatkan ketentuan memaksa, baik berupa paksaan pelaksanaan maupun berupa hukuman. Jika mengikuti teori Nawiaski, Tas Fundamental Norm, Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya dimuat rumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum formal merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Hal-hal yang termasuk sumber-sumber hukum formal adalah 1. Undang-undang. Undang-undang di sini identik dengan hukum tertulis sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis. 2. Kebiasaan adalah perbuatan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima dalam kehidupan masyarakat. 3. Traktat atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. 4. Jurisprudensi adalah ilmu hukum di negara-negara yang sistem hukumnya common law. 5. Praktik-praktik administrasi negara. Tindakan-tindakan administrasi negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang melahirkan hukum tak tertulis meskipun belum ada peraturan perundang-undangannya. Kedudukan dari sumber-sumber hukum administrasi negara tersebut dalam kasus sering berkaitan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Perkembangan sumber-sumber hukum administrasi negara ditunjukkan berdasarkan teori integral dan teori spesialitas. Teori integral menghendaki agar seluruh penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat tata usaha negara, perkembangan dan kompleksitas masyarakat membutuhkan pemerintah untuk mampu beradaptasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan tugas-tugas pemerintah. Dalam hal ini, berlakulah teori spesialitas, yaitu norma hukum administrasi negara berkembang sesuai dengan kebutuhan. Apabila dikaitkan dengan teori hukum administrasi negara otonom dan teori hukum administrasi negara heteronom, maka semakin kuatlah pengaruh teori hukum administrasi negara otonom yang berasal dari berbagai produk hukum administrasi negara yang diciptakan atau dibentuk oleh badan atau pejabat pemerintah sebagai kelanjutan dari semakin luasnya perkembangan teori hukum administrasi negara heteronom yang mengatur seluk-beluk penggunaan wewenang badan atau pejabat tata usaha negara yang dihadapkan terhadap semakin berkembangnya dan sekaligus kian kompleksnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah. Hukum administrasi negara merupakan hubungan antara negara dan rakyatnya. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kedudukan hukum dari rakyat dan
mengarahkannya, serta mengorganisasikan relasi sosial dalam berbagai cara pada wilayah hubungan antara negara dan rakyat tersebut. Terdapat juga hubungan yang erat antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Secara tradisional, dua bagian dari hukum publik dipisahkan karena penjaga dari hukum pidana di Belanda, penuntut umum hukum administrasi menentukan kedudukan dari rakyat di bawah hukum perdata. Dia juga membatasi kebebasan rakyat atau memperluas kebebasan melalui subsidi sebagai contohnya. Hukum administrasi adalah wilayah hukum yang terdiri dari komponen yang sangat terpisah. Salah satu dari pembangunan hukum yang sangat penting dalam pembentukan hukum administrasi umum pada tahun terakhir adalah diundangkannya hukum administrasi umum atau Allgemeine Wetbestuursrecht. Sekarang undang-undang itu terdiri atas 10 bab. AWB terdiri bagian kontentius dan non-kontentius. Pertama, setengah dari undang-undang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang mengatur proses utama pembuatan keputusan pemerintah, setengahnya lagi mengatur keberatan-keberatan terhadap keputusan pemerintah. Hukum publik dapat dipisahkan dalam hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum sosial, hukum pajak, hukum acara, dan akhirnya hukum pidana. Hukum administrasi untuk waktu yang lama tidak dikodifikasikan dan tidak sepenuhnya diturunkan. Utamanya menyangkut keabsahan atau penarikan kembali keputusan administratif dan aturan-aturan menyangkut tindakan-tindakan administratif. Undang-undang hukum administratif umum menggabungkan semua peraturan, prinsip-prinsip umum, dan gambaran-gambaran hukum yang diterapkan pada semua kegiatan administrasi. Hukum administrasi terdiri atas sejumlah sumber hukum. Ada undang-undang formal, peraturan perintah-perintah, dan peraturan pertawuran, undang-undang federal, hukum negara dan hukum otonomi, dan hukum kebiasaan dan kepatuhan atau praktik-praktik. Mengikuti hukum Eropa sebagai sumber hukum tertinggi bagi hukum federal, mengikuti struktur federal dari Jerman. Hukum federal yang sah dari beberapa tingkat, paling atas adalah hukum negara. Jadi hukum federal berlaku lebih dari konstitusi negara. Semua peraturan-peraturan umum dari hukum internasional adalah sebuah bagian integral dari hukum federal dan memiliki presiden terhadap undang-undang. Pasal 25 Undang-Undang Dasar. Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan menyangkut pelindungan atas hak dasar melawan administrasi kesamaan, atau sebagai disebutkan bahwa secara tradisional dirujuk oleh Conseil d'État sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Tetapi itu juga peraturan perundang-undangan konstitusional menurut hukum kasus peradilan konstitusi, audi et altera partem, kebebasan atas pendidikan, dan lain-lain. Pengaturan hukum administrasi negara di Indonesia dalam perkembangan saat ini juga memiliki pola yang hampir serupa dengan yang berkembang di Belanda, Jerman, dan Perancis. Di Indonesia, beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi juga berperan penting dalam perkembangan pengaturan norma hukum administrasi negara, khususnya norma hukum administrasi negara sektoral. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka juga berlaku teori integralistik dan teori konvergensi dalam membentuk pedoman dan dasar-dasar fundamental penggunaan wewenang tata usaha negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tindakan instansi pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal berupa keputusan pemerintahan yang didasarkan kepada pengujian syarat dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau produk hukum lainnya. Dengan demikian, undang-undang ini pada satu sisi memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada instansi dan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk menentukan sendiri di standar kualitas, kuantitas, serta prasyarat yang harus disediakan dalam administrasi pemerintahan. Pada sisi lainnya, undang-undang ini juga memberikan ruang gerak kepada pemerintah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya perkembangan teknologi,
informasi dan komunikasi, perubahan pola dan gaya hidup masyarakat, serta perkembangan global dan internasional lainnya. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat berikut ini. Administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan undang-undang ini Administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas. A. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. B. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. C. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. D. Badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau Undang-Undang. Norma hukum administrasi negara sektoral atau khusus tak terhindarkan untuk dibentuk sebagai perwujudan teori spesialitas dan teori divergensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah membentuk norma hukum administrasi negara sektoral melalui pelaksanaan kewenangan mengatur secara operasional yang lazimnya dituangkan baik dalam undang-undang, PP, peraturan menteri atau ketua lembaga dan di daerah dibentuk melalui peraturan daerah serta dijabarkan dalam peraturan kepala daerah. Pendapat penulis. Menurut pendapat penulis resu mengenai buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dalam bab 3 tentang sumber-sumber hukum administrasi negara yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum administrasi negara formil dan sumber hukum administrasi negara material. Di dalamnya juga terdapat perkembangan sumber-sumber hukum administrasi negara serta peraturan-peraturan internasional. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.